Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasbi Asyidki di Sidki Channel. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu gelombang elektromagnetik, namun berbeda materi, masih dengan mata pelajaran fisika, namun kali ini materinya adalah pengantar instrumen digital. Nah, dalam kehidupan di dunia ini yang semuanya serba modern, tentunya digitalisasi ini sangat penting untuk kemajuan perkembangan teknologi yang ada di dunia ini. Ya, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada sistem elektronika. Nah, teman-teman, sistem elektronika ini adalah rangkaian atau perangkat yang menggunakan komponen elektronik untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, jadi sistem ini bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi informasi atau tindakan medis. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sistem elektronika ini terdiri dari input, proses, dan output teman-teman. Nah, bagian input biasanya yaitu sensor maupun transducer maupun konverter yang memiliki fungsi untuk mengubah masukan yang non listrik menjadi sinyal listrik, maupun sebaliknya teman-teman. Nah, sensor input ini mendeteksi perubahan lingkungan serta mengubahnya dari wujud energi dimiliki lingkungan hingga menjadi energi listrik. Jadi dia mengubah teman-teman input ini. Nah, bagian proses biasanya yaitu berupa sensor yang bagian proses biasanya berupa prosesor yang memutuskan tindakan apakah yang harus diambil terhadap sinyal listrik yang diterimanya dari sensor output. Nah, seperti teman-teman. Jadi proses ini menentukan teman-teman. Nah, dia diproses di bagian prosesor. Nah, baru dia nanti bisa menentukan, dan bagian luaran output ini biasanya itu berupa transducer luaran, yaitu pengumbar energi listrik yang disuplai prosesor menjadi bentuk yang lain. Jadi output ini adalah hasilnya gitu teman-teman. Input ini masukannya, proses ini adalah pemrosesannya, dan output ini hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah kalau teman-teman masih kurang paham dengan skema input, proses, output, di sini saya punya contoh sederhana. Semisalkan teman-teman menggunakan keyboard pada komputer atau laptop. Nah, keyboard ini itu adalah sebagai inputnya. Misalkan teman-teman ingin mengetik Sidki Channel di YouTube, maka keyboard ini akan menginput Sidki Channel, lalu masuk ke dalam prosesor untuk diproses ke dalam CPU. Nah, lalu hasilnya nanti akan diterima oleh output. Nanti akan muncul di device teman-teman yang menggunakan komputer maupun laptop. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul tuh Sidki Channel ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment teman-teman. Oke, lanjut. Semikonduktor. Nah, semikonduktor ini adalah material padat yang memiliki pita valensi energi yang lebih rendah dan pita konduksi energi yang lebih tinggi teman-teman. Nah, pada suhu nol absolut, valensi terisi penuh dengan elektron dan pita konduksi tidak terisi oleh elektron. Nah, sehingga pada suhu nol absolut, material berubah menjadi isolator yang ideal. Nah, seperti itu pengertian dari semikonduktor teman-teman. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi semikonduktor teman-teman. Nah, berdasarkan mekanisme bentuk gejala semikonduktivitas, semikonduktor ini terdiri dari semikonduktor intrinsik serta semikonduktor ekstrinsik teman-teman. Nah, jadi semikonduktor intrinsik itu semikonduktor yang murni, yang sempurna teman-teman. Nah, bisa dilihat di gambar yang paling bawah ini teman-teman. Nah, di sini ini itu adalah contoh dari semikonduktor intrinsik, yang mana adalah semikonduktor yang sempurna, yang murni teman-teman. Nah, bagian yang bola-bola hitam kecil ini dinamakan elektron valensi. Nah, ketika elektron valensi bertemu di sebuah titik yang sama,
maka akan terjadi ikatan kovalen teman-teman. Nah, sementara semikonduktor itu ada yang tipe P, ada juga yang tipe N teman-teman. Ini contohnya. Nah, sementara semikonduktor ekstrinsik ini biasa disebut juga adalah semikonduktor yang terdoping teman-teman. Nah, ini bagian yang paling atas teman-teman. Selanjutnya di kanan saya di sini, di kanan kita teman-teman, ini adalah beberapa dari contoh semikonduktor teman-teman. Nah, ada boron, ada selenium, ada germanium, ada silikon, ada karbon. Nah, tentunya masih banyak yang lain juga contoh-contoh semikonduktor teman-teman selain daripada yang saya sebutkan tadi. Oke. Selanjutnya, penggunaan semikonduktor teman-teman. Nah, biasanya kan kita tuh sering nggak sadar teman-teman bahwa sebenarnya kita ini sangat erat kaitan dengan semikonduktor teman-teman. Nah, semikonduktor juga itu sering dikatakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan perangkat teknologi modern teman-teman. Di zaman sekarang ini yang serba digitalisasi, serba modern, semikonduktor itu menjadi bahan dasar ya teman-teman. Bahkan perangkat elektronik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, itu berbahan dasar semikonduktor teman-teman. Bisa kita lihat pada contoh di bawah ini adalah beberapa dari alat-alat yang berbahan alat-alat elektronik, perangkat teknologi yang modern. Ini berbahan dasar semikonduktor teman-teman. Nah, sini kita lihat di sini ada TV, ada laptop, ada mesin cuci, ada kulkas, ada handphone, ada lampu LED, dan semuanya itu berbahan dasar semikonduktor teman-teman. Seperti itu, oke. Selanjutnya di sini ada gerbang logika teman-teman. Gerbang logika. Gerbang logika adalah pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sinyal output logika. Gerbang logika dituliskan dengan bilangan biner. Bilangan biner itu yang bilangannya 0 atau 1. Nah, ini contohnya ini ada di background dari PPT ini teman-teman. Bisa dilihat di situ ada itu di belakang adalah bilangan biner. Jadi kita kembali lagi teman-teman ke sub materi yang awal tadi tentang pembahasan sistem elektronika teman-teman. Jadi sistem elektronika ini itu dasar pembentukannya ini itu adalah gerbang logika teman-teman. Gerbang logika ini berupa bilangan biner 0 atau 1 teman-teman. 0 itu didefinisikan untuk false, 1 itu didefinisikan untuk true teman-teman. Oke. Nah, jadi sistem elektronika itu tersusun pembentukan dasarnya itu oleh gerbang logika teman-teman. Gerbang logika inilah yang mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logika teman-teman. Nah, jadi kan kalau untuk menginput kan harus ada yang diinput nih gitu. Jadi yang diinput itu ya ini gerbang logika dengan bilangan biner teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini terkait dengan bilangan biner. Di sini ada sebuah tabel kebenaran teman-teman. Oke. Dalam bilangan biner ini atau dalam gerbang logika ini teman-teman, nah itu ada not, ada and, ada NAND, ada OR, ada NOR, ada XOR, ada XNOR gitu teman-teman. Nah, ini yang tadi saya sebutkan itu adalah beberapa dari gerbang logika teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini ada gerbang logika NOT teman-teman. Nah, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini memiliki satu percabangan teman-teman. Nah, kita anggap aja satu percabangannya itu adalah A. Di sini variabel A dan percabangan itu memproses di sini lalu akan teroutput di sini teman-teman. Nah, kita misalkan saja outputnya itu adalah X. Nah, lalu kita ke bawah lagi, kita lihat ke bawah di sini teman-teman ada truth table atau tabel kebenaran. Nah, jika kita menginput di percabangan A ini dengan angka 0, maka output yang dihasilkan adalah angka 1 teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita menginput di percabangan A ini angka 1, maka output yang dihasilkan adalah 0 teman-teman. Oke. Selanjutnya ada gerbang logika N teman-teman. Nah, berbeda dengan gerbang logika NOT,
pada sebelumnya, di sini gerbang logika AND ini memiliki dua percabangan teman-teman. Di sini kita misalkan saja percabangannya itu adalah A dan B teman-teman. Nah, outputnya masih sama, kita misalkan saja X teman-teman. Nah, pada gerbang logika AND ini di tabel kebenarannya ini seperti ini teman-teman. Nah, jika kita memasukkan 0 di kedua percabangan A ataupun B, maka kita akan menghasilkan output 0 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya pada gerbang logika AND ini, jika kita memasukkan sebuah angka 0 di salah satu percabangan atau di kedua cabangnya, maka kita akan menghasilkan output 0 teman-teman ya, seperti itu. Tetapi jika kita menginput sebuah angka 1 di kedua percabangan ini, baru kita akan menghasilkan sinyal output angka 1 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah NN. Nah, NAND di sini itu yang dimaksudkan adalah sebenarnya ini itu lebih simpel, yaitu kebalikan dari gerbang logika AND teman-teman. Nah, jadi NAND itu kebalikan dari gerbang logika AND teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini angkanya ini berbalik teman-teman. Nah, kalau tadi di gerbang logika AND, kalau kita ingin menghasilkan output 1, kita itu harus menginput angka 1 di kedua percabangan A ataupun B. Nah, berbeda dengan di NAND teman-teman. Jika kita menginput di percabangan A atau B dengan angka 1, maka kita akan menghasilkan output 0 teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada gerbang logika OR teman-teman. Nah, di sini gerbang logika OR bisa kita lihat di sini. Nah, gerbang logika OR ini hanya dapat menghasilkan output 0 apabila kita menginput di kedua percabangan A ataupun B dengan angka 0 teman-teman. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kita menginput angka 1 di salah satu percabangan A ataupun percabangan B ataupun di kedua percabangan, maka kita akan menghasilkan output angka 1 teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya gerbang logika NOR. Nah, gerbang logika NOR ini kebalikan dari gerbang logika OR teman-teman. Nah, jadi gerbang logika NOR ini hanya akan menghasilkan output 1 apabila inputnya di percabangan A dan percabangan B itu 0 teman-teman. Nah, begitu juga yang lainnya teman-teman. Jadi berkebalikan ya. Nah, lalu ada XOR di sini, gerbang logika XOR teman-teman. Nah, memiliki dua percabangan. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, kalau kita perhatikan gerbang logika XOR ini hanya dapat menghasilkan output angka 1 jika kita menginput angka 1 di salah satu percabangan saja teman-teman. Kalau kita menginput angka 1 di kedua percabangan ataupun tidak menginput angka 1 sama sekali di kedua percabangan, maka itu akan hasilnya 0 teman-teman, menghasilkan output 0. Oke, menghasilkan output 0. Oke. Nah, selanjutnya ada XNOR teman-teman. XNOR di sini itu kebalikan dari XOR teman-teman. Nah, seperti itu. Jika kita ingin menghasilkan output angka 1, kita harus menginput di kedua percabangan itu adalah 0 atau di kedua percabangan itu angka 1 dua-duanya teman-teman. Tidak bisa hanya salah satu, misalkan yang percabangan B 0, percabangan A 1. Nah, itu nggak bisa menghasilkan output 1 teman-teman. Nah, jadi seperti itu sedikit penjelasan tentang tabel kebenaran, semoga mudah dipahami. Oke. Selanjutnya di sini ada pembahasan soal teman-teman. Nah, amatilah tabel di bawah ini teman-teman. Nah, di sini jika kita amati di bagian input, kita misalkan saja baris yang ini itu A teman-teman, baris yang ini itu B. Nah, A, B, C, D ini itu adalah gerbang logikanya teman-teman. Outputnya gerbang logikanya A, gerbang logika B, gerbang logika C, gerbang logika D. Nah, yang ini itu output yang dihasilkan teman-teman. Nah, kalau misalkan inputnya ini dan ini, maka gerbang logika A akan menghasilkan ini, maka gerbang logika itu gerbang logika apa teman-teman. Nah, silakan bisa di pause untuk teman-teman yang mau mengisi terlebih dahulu. Oke, jika sudah di pause langsung kita bahas saja soalnya. Nah, teman-teman,
Sebenarnya soal yang tadi itu, jika kita sudah memahami tentang tabel kebenaran yang tadi dijelaskan, sangat-sangat amat mudah sekali dikerjakan teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja kita jawab ya. Gerbang logika A ini adalah yang bagian A itu adalah gerbang logika N teman-teman. Dimana gerbang logika N ini menghasilkan ini teman-teman. Ya, yang tadi ada di A teman-teman. Nah, sementara gerbang logika B ini adalah gerbang logika OR teman-teman. Nah, gerbang logika OR ini itu yang bagian B tadi itu menghasilkan X yang ini teman-teman. Nah, X yang output OR teman-teman. Nah, gerbang logika C itu adalah gerbang logika NAND teman-teman. Ya, gerbang logika NAND. Nah, yang C itu tadi angkanya seperti ini teman, 1110 teman-teman. Nah, sementara gerbang logika D itu adalah gerbang logika NOR. Nah, yang D itu tadi masukkan output seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan soal dari saya teman-teman. Nah, cukup sudah materi pengantar instrumental digital pada hari ini teman-teman. Demikianlah video kita pada hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk teman-teman. Ya, saya juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.